Baik, terima kasih. Pada malam hari ini kita akan memulai diskusi kita, yaitu dari kelompok 2 dengan materi air dan elektrolit. Sebelum kita memulai diskusi kita, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang pertama. Silakan diperkenalkan dirinya, Saudara Alkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkari Rahman dari kelompok 2. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpandian Saksiregar, NIM 20086350 dari kelompok 2. Baik, perkenalkan nama saya Farilsan, NIM 200868182 dari kelompok 2. baik, perkenalkan nama saya Rutlida Saragi, NIM 200086098. Baik, perkenalkan nama saya Trismon dengan NIM 200861110. Baiklah, untuk pemateri yang pertama, kami persilahkan kepada Saudara Trisman. Kepada Saudara Trisman. Baik, terima kasih moderator. Pengertian air dan elektrolit. Air adalah senyawa kimia yang memiliki kombinasi dua atom hidrogen dan atom oksigen tunggal. Dalam kondisi normal, itu adalah cairan. Cara ini juga dapat diubah menjadi es, keadaan padat air, dan uap air. Dengan mengubah suhu, air adalah senyawa yang tidak berwarna dan tidak berbau. Air mengacu pada senyawa kimia dalam tahap cairannya. Bila tubuh melakukan aktivitas yang berlebihan seperti olahraga, maka akan terjadi penurunan cairan tubuh. Cairan yang keluar dari tubuh mengandung elektrolit utama seperti natrium dan kalium. Cairan tubuh adalah cairan yang terdiri dari air dan zat terlarut. Kemudian elektrolit itu sendiri adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Jika berada dalam larutan, cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Sumber air yaitu dari minuman, buah, sayuran, daging, ayam, ikan, dan metabolisme energi. Materi selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Alpan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Trismon. B. Fungsi air dan elektrolit dalam tubuh manusia. Fungsi air dalam tubuh sebagai pelarut dan alat angkut atau zat gizi hormon sisa metabolisme. Air membawa zat gizi bersama hormon ke dalam sel agar sel memperoleh zat gizi yang cukup sehingga dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, sebagai katalisator reaksi biologi dalam sel. Sebagai katalis dalam berbagai biologis yaitu mempercepat sesuatu reaksi biologis. 3. Sebagai pelumas atau sendi, cairan mempunyai sifat mempermudah pelepasan bahan-bahan padat menjadi yang lain yang diperlukan tubuh. 4. Sebagai fasilitator pertumbuhan dan pengaturan tubuh. Yang kedua, fungsi elektrolit dalam tubuh. Yang A. Membantu dalam pecahan cairan antara ruangan dalam sel dan di luar sel, terutama dengan adanya natrium. Apabila jumlah natrium dalam sel meningkat, maka jumlah cairan yang akan berpindah menuju sembah cairan. B. Mengatur keseimbangan dan menentukan darah yang ada sistem buffer. C. Dengan adanya perbedaan posisi elektrolit di Cs dan Cis, maka akan menjadi perpindahan yang menghasilkan impuls saraf dan mengakibatkan terjadi
terjadinya kontraksi otot. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Fahri. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang C, keseimbangan dan elektrolit. Keseimbangan air dapat dicapai melalui dua cara, yaitu dengan mengontrol asupan cairan dengan adanya rasa haus dan mengontrol kehilangan cairan melalui ginjal. Tubuh harus mampu memelihara konsentrasi semua elektrolit yang sesuai di dalam cairan tubuh, sehingga tercapai keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama, daya tarik elektrolit terhadap air. Tubuh menggunakan elektrolit untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh. 2. Air mengikuti elektrolit. Air akan bergerak ke arah larutan elektrolit yang berkonsentrasi lebih tinggi. 3. Pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit oleh protein. Selanjutnya, pemeliharaan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit. Tubuh mempunyai suatu mekanisme yang mengatur agar konsentrasi semua mineral berada dalam batas-batas normal. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit antara lain yaitu usia, aktivitas, iklim, diet, stres, penyakit, tindakan medis, pengobatan, dan terakhir pembedahan. Baik, saya ke moderator. Untuk materi selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Al-Karim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok 2. Yang E, cairan dan elektrolit dalam tubuh. Cairan intraseluler atau CIS, cairan intraseluler merupakan cairan yang berada di dalam sel disebut tubuh, di seluruh tubuh. Cairan ini berfungsi sebagai media penting dalam proses kimia. Terdapat perbedaan umum antara CIS dan cairan interstitial. CIS mempunyai kadar Na+, Cl, dan HCO3 lebih rendah dibandingkan CES dan mengandung lebih banyak ion K+, dan fosfat serta protein yang merupakan komponen utama intraseluler. Cairan ekstraseluler atau CES. Cairan ekstraseluler meliputi cairan intravaskular, cairan interstisial, dan cairan transseluler. Cairan interstitial adalah cairan yang mengelilingi sel dan termasuk cairan yang terkandung di antara rongga tubuh atau transseluler seperti cerebrospinal, perikardial, pleura, sendi sinovial, intraokular, dan sekresi saluran pencernaan. Cairan transseluler ialah cairan yang disekresikan dalam tubuh terpisah dari plasma oleh lapisan epitel serta perannya tidak terlalu berarti dalam keseimbangan cairan tubuh. Akan tetapi, pada beberapa keadaan di mana terjadi pengeluaran jumlah cairan transseluler secara berlebihan, makan akan tetap mempengaruhi keseimbangan cairan elektrolit tubuh. Cairan intravaskular adalah cairan yang terkandung dalam pembuluh darah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. F, pergerakan cairan dan elektrolit tubuh. Regulasi cairan dalam tubuh meliputi hubungan timbal balik antara sejumlah komponen termasuk air dalam tubuh dan cairannya. Bagian-bagian cairan, ruang cairan, membran, sistem transport, enzim, dan tonisitas. Sirkulasi cairan dan elektrolit dapat terjadi dalam 3 tahap. Pertama, plasma darah bergerak di seluruh tubuh
melalui sistem sirkulasi. Yang kedua, cairan interstisial dan komponennya bergerak di antar kapiler darah dan sel. Yang ketiga, cairan dan substansi bergerak dari cairan interstisial ke dalam sel. Mekanisme pergerakan cairan tubuh berlangsung dalam 3 proses, yaitu yang A, difusi, perpindahan larutan dari area berkonsentrasi tinggi menuju area berkonsentrasi rendah dengan melintasi membran semi permeabel. Yang kedua, osmosis, perpindahan cairan melintasi membran semi permeabel dari area berkonsentrasi rendah menuju area yang berkonsentrasi tinggi. Yang ketiga, transport aktif, proses pengangkutan yang digunakan oleh molekul untuk berpindah melintasi membran sel melawan gradien konsentrasinya. Baik, untuk materi selanjutnya, yang A kami persilakan kepada Saudara Trismon dan yang B dilanjutkan oleh Saudara Al-Karir. Oh, baik, terima kasih moderator. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. A. Gangguan keseimbangan cairan. 1. Definisi volume cairan, fluid volume, PFD. Secara umum, kondisi defisit volume cairan, dehidrasi, terbagi menjadi 3, yaitu dehidrasi isonik, dehidrasi hipotonik, dan hidrasi hipotonik. Lebih lanjut, kondisi dehidrasi dapat digolongkan menurut derajat keparahan menjadi dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. 2. Volume cairan berlebih, fluid volume excess, VFE. Volume cairan berlebih overhidrasi adalah kondisi ketidakseimbangannya yang ditandai dengan kelebihan retensi cairan dan nutrium di ruangan ekstel sel. Kembali moderator. Yang B kepada Saudara Al-Karir. B. Gangguan keseimbangan elektrolit. 1. Hiponatremia dan hipernatremia. 2. Hipokalemia dan hiperkalemia. Yang ketiga, hipokalsemia dan hiperkalsemia. Yang keempat, hipomagnesemia dan hipermagnesemia. Yang kelima, hipokloremia dan hiperkloremia. Yang keenam, hipofosfatemia dan hiperfosfatemia. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari makalah kita, dari PowerPoint kita. Untuk selanjutnya, kita mulai diskusi atau ada pertanyaan atau ada tambahan materi dari teman-teman. Atau ada yang ditanyakan mengenai makalah, kan bisa kita diskusikan sama gitu. Moderator, izin bertanya, moderator. Bertanyanya jangan
saya ya ke forum. Oh, izin bertanya kepada kawan-kawan yang di forum ini. Jadi pertanyaan saya, di bagian tubuh mana cairan dan elektrolit diproses? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Alfandiansah, di mana air dan elektrolit biasanya diproses. Kalau air dan elektrolit biasanya diproses di ginjal, karena ginjal berfungsi untuk menyaring air, dan selanjutnya terjadilah urin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alkari Rahman dan kepada kawan-kawan yang terdapat di dalam forum diskusi pada malam hari ini. Izin menjawab Saudara Alpan tadi ya. Izin menambahi jawaban dari Saudara Alkarit tadi, di mana di proses cairan dan elektrolit. Selain ya memang di ginjal. Kita kan tahu kalau elektrolit itu adalah mineral yang bermuatan elektrik yang terdapat di dalam sebuah sel, jaringan, dan di dalam cairan tubuh kita, termasuk ke darah, urin, dan keringat kita. Jadi ya pastinya melalui ginjal dan ke urin, dan itulah ada proses kelanjutannya di dalam tubuh. Atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Terima kasih. Saudara Tesmon, apakah mau menambahkan? Pas dulu ya, Karir. Teman-teman sebelumnya tahu nggak perbedaan tahu nggak perbedaan antara air dan cairan? Itu kan sebenarnya kan berbeda. Menurut teman-teman, air dan cairan itu berbeda atau gimana? Izin memberikan pendapat kepada kawan-kawan kan. Jadi cairan air itu kan yang kita tahu, air itu benda cair yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, seperti dari buah-buahan itu ada yang berair juga, dari makanan pokok juga ada. Jadi kalau dari cairan elektrolit itu terdapat dari bahan makanan yang kita makan sehari-hari. Contohnya dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging, dan seperti daging juga. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, Trismon, Fahri,